Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Supriyanto, dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Kali ini kita akan membahas tentang network layer. Sebagaimana kita ketahui, pada OSI reference model ada 7 layer, dan layer yang utama yang kemudian disebut dengan network layer, yang di TCP/IP model disebut dengan internet layer, adalah layer yang perlu dan sangat penting untuk kita ketahui bersama. Baik, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mendapatkan paling tidak 3 hal. Yang pertama, memahami karakteristik network layer itu. Dan yang kedua, Anda diharapkan mampu membedakan header di IP versi 4 dan header di IP versi 6. Kemudian diharapkan juga Anda setelah belajar menjelaskan alasan dihilangkannya beberapa field dari header IP versi 4, ya, yang kemudian di header IP versi 6 tidak ada lagi. Kenapa itu dihilangkan? Anda diharapkan dapat menjelaskannya. Baik, kita mulai dengan karakteristik network layer. Ya, sebagaimana kita ketahui sebelumnya pada saat kita membahas tentang OSI reference model, bahwa network layer ini menyediakan layanan untuk pertukaran data end to end, ya, end to end, host to host. Ya, ini misalnya ada host sebelah kiri, host A, ada host sebelah kanan, host B, ya, keduanya saling berkomunikasi. Maka kita lihat di sini ada reference model di OSI, ada lapisan ketiga. Ini yang kita kenal dengan network layer, ya, network layer. Network layer di komputer sebelah kiri dan komputer sebelah kanan sama, ya. Dia bertugas untuk melakukan 4 hal. Yang pertama, addressing end devices, maksudnya memberikan alamat yang kemudian kita sebut sebagai alamat IP di end devices. Kemudian yang kedua, encapsulation. Encapsulation ini membungkus segmen yang diterima dari transport layer, ya, kemudian dibungkus, dienkapsulasi untuk kemudian diteruskan ke data link layer. Kemudian yang ketiga, routing. Routing. End device ini mungkin dia melalui jalur yang panjang. Nah, di jalur yang panjang itu biasanya ada perangkat-perangkat intermediate devices, ya. Maka network layer ini bertugas untuk memforward atau merutekan, ya, merutekan jalur data sehingga dia bisa nyampe ke end devices. Dan yang keempat, sesampainya dia di end device destination, di destinasinya, maka dia melakukan de-encapsulation. Ini kebalikannya. Kalau encapsulation itu memasukkannya dalam amplop, ya. Kemudian de-encapsulation di penerima, amplopnya dibuka. Itu namanya de-encapsulation. Baik. Nah, kemudian tentang encapsulation ini, ya, kita ketahui dari hierarki layer-layer tadi, di atas network layer itu ada transport layer. Transport layer juga melakukan encapsulation, ya, juga melakukan encapsulation. Dari mana? Dari lapisan atasnya. Lapisan atasnya bisa session layer atau langsung application layer, ya. Pengguna membuat sebuah pesan di application layer, kemudian turun ke transport layer, dibuatlah encapsulation. Ini datanya dibungkus dengan transport layer header atau segment header, karena transport layer itu PDU-nya disebut dengan segmen, ya. Kemudian setelah itu turun ke bawah ke network layer, dilakukan enkapsulasi lagi. Nah, transport layer PDU ini menjadi data di network layer, sehingga jadilah IP paket yang isinya adalah data dan tambahan IP header.
Nah, tambahan HPI header ini kemudian disebut dengan network layer encapsulation. Nah, sebagaimana akan kita pelajari nanti bahwa di network layer ini ada dua protokol utama. Yang pertama disebut IP versi 4, ini yang sekarang kita gunakan, dan kemudian ada IP versi 6. Ini network layer ini tidak punya peran untuk mengubah data dari atasnya, sehingga apapun protokol yang digunakan di network layer, dia tidak ada dampak tertentu pada transport layernya. Oke, kemudian IP paket ini, ya, IP paket ini akan ditransfer atau diperjalankan di antara semua network layer devices yang ada di perjalanan, ya, sehingga router yang kita kenal sebagai intermediate devices, dia akan melihat network layernya, bukan transport layernya, ya. Nah, perlu ada satu hal terkait dengan addressing yang kita ketahui dan kemarin sudah pernah kita tuliskan, ya, bahwa IP address itu tidak berubah di perjalanan. IP address itu ada dua, source-nya di mana, kemudian destination-nya di mana. Tidak ada perubahan, ya, selama perjalanan. Yang ada perubahan adalah MAC address atau physical address. Ketika physical address ini paket melewati sebuah node, sebuah router, maka dia berubah. Tapi kalau IP address tidak berubah. Baik, kemudian karakter berikutnya dari network layer adalah bahwa IP ini connectionless. Connectionless. Maksudnya apa? Bahwa IP di network layer ini, ya, tidak mengestablishkan connection. Jadi connection list itu pada proses pengiriman data di IP ini, protokol ini tidak menghiraukan apakah nanti paket akan sampai atau tidak. Sehingga dia tidak membuat jalur khusus sebelum transmisi, tidak ada. Kemudian selama transmisi tidak ada kontrol atau kendali informasi yang diperlukan. Nggak ada acknowledgement, nggak ada sinkronisasi, nggak ada, ya. Kemudian destination-nya, host destinasi akan menerima paket itu jika sudah datang. Nggak ada notifikasi apa-apa, nggak ada pemberitahuan apa-apa. Ya. Nah, jika suatu saat ternyata paketnya penting sehingga diperlukan layanan connection oriented, koneksinya harus bagus gitu, maka bukan IP yang melayaninya, melainkan protokol lainnya, yaitu TCP di transport layer, ya. Ini bisa dianalogikan dengan ketika kita kirim surat, ya. Ketika kita kirim surat ini, kita langsung masukkan surat itu ke kotak surat, kan? Ke kotak surat. Kemudian surat itu akan diangkut oleh sebuah mobil pos sampai ke penerima. Nah, si pengirim ini dia tidak perlu memastikan bahwa surat ini akan diterima atau tidak, dia tidak berpikir itu. Nah, inilah peran IP. Ketika dia sudah kirim paket, dia sudah, pokoknya paketnya dikirim, mau sampai atau tidak, dia tidak perlu memastikan. Baik, kemudian karakter berikutnya bahwa IP adalah best effort, ya, best effort. Ini maksudnya bahwa IP ini tidak menggaransi proses pengiriman paket. Tidak menggaransi proses pengiriman paket. Yang penting paket itu sudah dikirim, gitu, ya. Oke. Baik, jadi dari komputer pengirim, paket ini yang sudah dibagi-bagi berdasarkan ukuran perjalanannya, maka paket ini bisa melewati jalur mana-mana. Ketika melewati jalur mana-mana, dia udah mengupayakan yang terbaik.
Tetapi kalau ada sebagian paket yang hilang selama perjalanan, ya itu sangat dimungkinkan. Hingga tidak ada mekanisme khusus, untuk mengirim ulang ketika ada data yang hilang. Ya kalau ada data yang hilang berarti tidak diterima dan pengirim juga nggak perlu untuk mengirim ulang. Kemudian pengirim juga nggak mengharapkan penerima ini memberikan ucapan terima kasih atau acknowledgement. Pokoknya sudah kirim sudah gitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa IP ini tidak mengetahui jika misalnya ada device lain yang membantu perjalanan paket, ya. Atau ada device lain yang menerima paketnya, dia nggak tahu. Yang jelas ketika dia sudah buat paket, dia kirim ke jalan yang bebas, jalur yang bebas, sudah kerjaan dia begitu. Jadi dia tidak menghiraukan apakah penerima atau device lain itu menerima atau tidak. Oke. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah bahwa network layer ini media independen. Maksudnya dia bebas media, tidak tergantung media. Medianya apa saja dia bisa. Mau pakai kabel bisa, mau pakai wireless juga bisa. Nah ini dikatakan bahwa IP ini tidak memiliki concern untuk menentukan tipe frame apa yang digunakan di data link layer atau media apa yang digunakan, dia tidak menentukan. Ya, dia bisa dikirimkan atau mengirimkan datanya melalui berbagai media, tembaga bisa, fiber bisa, bahkan wireless juga bisa. Ya. Kemudian ini dikatakan bahwa IP itu unreliable, nggak andal. Kenapa? Karena IP itu tidak bisa memanage bahwa paket-paket yang hilang di perjalanan itu harus dikirim lagi, enggak. Pokoknya kirim sudah. Jadi dia tidak bisa mengirim ulang paket. Kemudian dia juga tidak memikirkan tentang bagaimana mengurutkan paket. Paket itu kalau sudah dikirim dari pengirim, lewat jalur mana saja dia tidak mempertimbangkannya, sehingga paket itu nyampe atau tidak dia juga tidak memastikannya. Yang penting dia kirim paket. Oke, nah kalau pengguna, misalnya pengguna pengen paketnya ini dipastikan nyampe, maka dia pakai protokol yang lain, pakai bantuan protokol yang lain. Sedangkan IP sendiri unreliable. Oke. Masih tentang media independen, ya silakan lihat network ini pengirim, ya. Kemudian di jalur ini pakai kabel tembaga, UTP misalnya, sampai ke router. Kemudian ini juga pakai kabel tembaga sampai ke router berikutnya. Dan ini pakai fiber optik, ini pakai tembaga lagi, ini ke sini pakai wireless. Nah ini IP bisa lewat semuanya. Apapun medianya dia bisa lewat, maka disebut sebagai media independen. Ya. Nah, tapi kemudian network layer ini dia perlu mempertimbangkan MTU. MTU itu apa? Maximum Transmission Unit. Bahwa setiap media ini punya kapasitas pengantaran data. Media-media ini punya kapasitas pengantaran data yang beda-beda. Nah, ukuran maksimum paket yang bisa disalurkan oleh sebuah media itu namanya MTU, Maximum Transmission Unit. Oke. Nah, network layer ini berusaha untuk menentukan ukuran paket berdasarkan informasi MTU dari data link layer. Ya, data link layer. Oke. Kalau di versi 4, IP versi 4, jika dia sudah mengetahui informasi paket data di data link di kabel yang akan dia lalui, maka
network layer ini akan memecah paketnya sesuai dengan ukuran MDU yang akan dilewati, ukuran link, kemampuan link yang akan dilewati. Nah, di versi 4 mereka melakukan yang disebut dengan fragmentasi, memecah paket menjadi ukuran yang kecil-kecil sehingga bisa lewat pada media yang akan dilewati. Nah, fragmentation ini bisa dilakukan di router-router ini, di intermediate devices. Nah, tapi proses ini menyebabkan adanya latensi atau delay, menyebabkan paket itu semakin lama sampai ke tujuan. Nah, sehingga di IP versi 6 perbaikannya tidak ada proses fragmentasi paket di router. Tidak ada fragmentasi paket di router. Tapi pengirim dia mendapatkan informasi dari data link layer di sepanjang perjalanan. MTU yang paling kecil itu berapa ukurannya. Nah, pengirim ini memecah paket dengan ukuran, dengan referensi MTU yang paling kecil. Sehingga ketika dikirim itu, semua link sudah bisa melewatkan data. Nah, jadi router tidak lagi melakukan fragmentasi untuk protokol IP versi 6 ya. Oke. Nah, kemudian tadi ada IP versi 4, IP versi 6. Bedanya apa sih? Nah, ini ditunjukkan paket header. Apa paket header? Nah, paket data itu ada yang bagian berupa data, ini berasal dari transport layer, dan ada header. Nah, header ini kepalanya paket yang dia membawa informasi-informasi yang akan dibaca oleh router, ya, dibaca oleh router dalam fungsinya meneruskan paket. Oke, nah IP versi 4 ini memiliki beberapa field. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 field. Ya, 13 field. Nah, field yang warna kuning ini option. Option itu artinya dia boleh membawa, boleh tidak. Nah, ukuran header ini kalau dia tidak membawa option, ukurannya 20. Nah, dia boleh nambah option, ya, paling banyak 40, sehingga maksimum ukuran header ini 60. Sementara ukuran paket data yang bisa dibawa dalam satu paket itu paling kecil 20 bytes, paling besar 65.536 bytes. Ini angka ini berasal dari total length ya. Total length ini maksudnya total panjang paket 16 bit, sehingga 2 pangkat 16 itu 65536. Oke. Nah, kita perlu mengetahui beberapa karakteristik pada header di IP versi 4. Wah, ini berupa biner. Ini walaupun di sini gambarnya kotak-kotak, tapi dia itu bilangan biner ya, bilangan biner. Nah, dia sebagaimana sudah dihitung tadi ada 13 field yang berisi informasi-informasi. Kemudian ketika dia berjalan, ya, dia berupa bilangan biner, jalannya itu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. 4 bytes per line. Jadi 4 bytes per kelompok, per kelompok. Ya, kelompok ini ada 4 bytes sini, 4 byte, 8 byte itu 4, dan 16 ini 4 kali 4, ya. Kemudian 16 lagi, ini 3 dengan 13, ini 16, jadi dibagi 4, dan seterusnya. Nah, ada 2 field yang paling penting dalam IP header ini, yaitu source IP address dan destination IP address. Di IP address pengirim dan IP address penerima. Ini yang menjadi pertimbangan paket ini harus diteruskan kemana. Oke. Ini penjelasan field-field tadi. Untuk version itu versi. Kalau IP versi 4 berarti nilainya 4. Tapi dalam bit ya, dalam jadi 0100.
Kemudian ada differentiated services, ini bisa div serve, ya, DS yang sebelumnya itu namanya integrated service, ini jadi DS differentiated, ini yang adalah type of service. Kemudian header checksum. Header checksum ini untuk mendeteksi apakah data pada header ini ada yang berubah atau tidak, untuk mendeteksi korupsi pada header IP versi 4. Kemudian ada TTL, time to live. Ya, time to live ini adalah untuk menghitung perjalanan atau banyaknya hop yang sudah dilalui oleh paket. Kalau nilainya 0, maka paket ini dibuang atau dihilangkan. Kemudian protokol ini merupakan ID dari protokol setelahnya. Ya, protokol di dalamnya. Misalnya dia menerima dari transport layer berupa TCP, misalnya TCP, maka protokol ini isinya adalah TCP. Masih tahu. Kemudian dua field yang terakhir dan terpenting adalah source IP address, dia 32 bit, ya, dan destination IP address juga 32 bit. Ini header IP versi 4. Ini contohnya. Contohnya nanti silakan running software WiSAT, ya. Ini di atas ini ada tabel kapan diterimanya paket, ini source-nya dari mana, destination dari mana, protokolnya apa, panjangnya berapa, dan ada informasi yang dibawa apa. Nah, ini kita lebarkan di IP versi 4-nya, ya. Ini ada version, ini 0100, kemudian ada header length, ini ada differentiated service field, yaitu TOS tadi. Kemudian ada total length, ada identification, ada flag, time to live. Nah, protokol, nah silakan lihat di sini protokol isinya TCP. Kenapa? Karena di dalamnya dia membawa TCP. Kemudian ini header checksum, ya, mendeteksi apakah ada data yang rusak atau tidak, ada yang berubah atau tidak, itu dari checksum ini. Dan ini source address 192.168.1.5, ada destination address 168.6257.154. Nah, kemudian untuk melihat byte-byte-nya ada di bawah ini dalam bilangan heksadesimal. Itu contoh paket IP versi 4. Oke, nah tapi ternyata dalam perkembangannya IP versi 4 ini memiliki banyak kelemahan, ya, tentang perkembangan zaman dan kebutuhan IP yang semakin besar. Maka ada 3 keterbatasan IP versi 4 yang utama. Yang pertama, IP versi 4 ini alamatnya sudah mulai habis, atau bahkan bisa dikatakan habis di area-area tertentu, ya, seperti di area Asia Pasifik yang dikelola oleh Epenix, ini sudah habis pada tahun 2011. Kemudian masalah yang kedua adalah kurangnya support atau dukungan untuk konektivitas end-to-end. End-to-end. Nah, untuk ini masih terkait dengan yang pertama. Karena alamat yang kurang, orang memakai NAT. NAT itu Network Address Translation, ya. Tapi Network Address Translation ini konsepnya mengubah IP publik menjadi IP privat. Nah, yang N-nya ini kan IP privat. Maka N dari tempat lain yang juga menggunakan privat, lalu melalui IP publik, ini tidak bisa, ini agak kesulitan. Sehingga lack of end-to-end connectivity. Kemudian satu lagi dia mengalami kompleksitas dari network, ya, kompleksitas karena NAT ini sifatnya temporary, karena ada punya keterbatasan juga, maka NAT juga menimbulkan latensi dan banyak isu terkait dengan troubleshooting. Kalau ada masalah itu susah dicarinya. Nah, dari 3 limitation ini, keterbatasan ini, kemudian IETF
memperkenalkan protokol baru yang disebut dengan IP versi 6, ya, IP versi 6. Ya, tujuan utamanya untuk menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan pada IP versi 4 tadi ya. Maka ada 3 hal utama yang ditawarkan oleh IP versi 6. Yang pertama, meningkatkan space address-nya. Yang pada versi 4 hanya 32 bit, maka sekarang ditingkatkan menjadi 128 bit. 4 kalinya. Nah, ketika space address-nya ini 4 kalinya, maka jumlah address-nya bukan 4 kalinya, melainkan pangkat 4-nya. Jadi 2 pangkat 128 atau 2 pangkat 32 dipangkatkan lagi 4. Kemudian ada pengembangan atau perbaikan pada paket handling. Ya, diapakan? Simplified header. Headernya disederhanakan, dikurangi. Nanti akan kita lihat header IP versi 6-nya ya. Kemudian menghilangkan NAT. Jadi kalau karena addressnya sudah sangat banyak, maka nggak perlu lagi NAT. Ya. Nggak perlu lagi NAT. Sehingga end-to-end isu bisa diselesaikan. Baik, nah ini kita lihat sekarang header pada IP versi 6. Kita lihat ada berapa fieldnya ini supaya kita bisa tahu lebih sederhana atau lebih kompleks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 field. Dibandingkan dengan yang tadi ada 13 ya. 13 sekarang menjadi 8. Berarti berkurang. Karena berkurang maka disebut ini lebih simpel. Gitu. Lebih simpel. Tapi walaupun lebih simpel ini tidak lebih kecil. Ukurannya fix 40 byte. Kalau yang tadi itu ada option sehingga ukurannya minimal 20, maksimal 60. Kalau yang versi 6 ini fix 40, nggak ada option di sini. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, ya dibandingkan dengan yang versi 4 tadi, ada beberapa field yang nggak muncul lagi di sini. Apa diantaranya? Flag dan fragment offset. Ya, tidak diperlukannya karena pada versi 6 ini tidak ada lagi proses fragmentasi di router. Ya, masih ingat kan fragmentasi itu tadi apa? Jadi kalau ada paket yang sangat besar, sementara MTU-nya, kapasitas link-nya ini nggak memadai, maka paket itu dipecah-pecah menjadi yang lebih kecil. Itu namanya fragmentasi. Nah, pada IP versi 4 itu dilakukan oleh router. Sehingga pekerjaan router jadi bertambah kan. Nah, di versi 6 ini tidak dilakukan fragmentasi di router. Karena fragmentasi sudah dilakukan di awal-awal oleh pengirim dengan informasi MTU paling kecil selama perjalanan. Sehingga kerjaan router tidak bertambah ya. Nah, karena tidak diperlukan fragmentasi di router, maka tool-tool untuk melakukan fragmentasi seperti fragment offset ini nggak diperlukan lagi. Baik, kemudian header checksum. Header checksum itu sebuah field yang digunakan untuk mendeteksi adanya kesalahan. Nah, ada data yang hilang atau data yang tertukar, itu header checksum di IP versi 6 ini nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Kenapa? Ya, karena dia memandang bahwa header checksum ini, pengecekan kesalahan paket ini sudah dilakukan oleh 2 layer yang lain, sehingga tidak perlu dilakukan lagi di network layer. Di mana itu? Header checksum itu ada juga di transport layer, kemudian ada juga di data link layer, sehingga supaya tidak berulang-ulang pengecekannya, ya, maka header checksum di network layer ini dihilangkan sehingga router tidak bertambah beban kerjanya. Oke, header yang tadi kurang lebih ini maksudnya versi ya. Kalau versi 4 tadi 0100, yang versi 6 0110. Oke. Kemudian ada traffic class. Traffic class ini fungsinya mirip dengan different service atau TOS tadi ya, di versi 4.
Karena kita sebut ini ganti nama ya. Kemudian ada field baru yaitu flow label. Flow label ini untuk menginformasikan device bagaimana cara menghandle paket-paket yang identik, ya, identik. Kemudian payload length 16 bit ini untuk mengidentifikasi panjang data yang dibawa. Ya, data yang dibawa, karena header ini membungkus data. Ini data yang dibawa, itu disebut dengan payload, itu panjangnya berapa. Nah, tapi sudah tidak ada lagi header length. Ya. Kalau di versi 4 tadi ada header length, sekarang nggak ada header length. Kenapa? Karena headernya sudah fix 40 byte. Kemudian ada next header. Next header itu di versi 4 disebut protokol. Dia ini identitas atau ID dari next level protokol. Protokol yang dibawa di dalamnya atau protokol di lapisan atasnya. Kemudian hop limit ini menggantikan TTL, time to live. Ya. Time to live ini untuk menghitung hop yang dilewati oleh data. Kalau nilainya 0, maka datanya dibuang. Kemudian ada source address dan destination address, sama kayak tadi, cuman bedanya adalah ukurannya. Kalau tadi 32 bit, sekarang 128 bit. Oke. Nah, option di versi 6 ini tidak ada, sehingga headernya fix. Tapi dalam keseluruhan paket masih dimungkinkan adanya option. Tempatnya di mana? Tempatnya di setelah header sebelum payload, yang kemudian dikenal dengan IPv6 extension header. Header tambahan. Karena header tambahan, ya, maka dia ini sifatnya opsional. Boleh dibawa, boleh tidak. Nah, dia ditempatkan antara IPv6 header yang 40 byte tadi dan payloadnya. Nah, keperluan-keperluan yang ada di versi 4 yang tidak diakomodir di headernya bisa dibawa ke sini. Misalnya fragmentation, security, mobility, itu bisa ditempatkan di extension header. Oke, baik, ini contoh paket IP versi 6. Ya, lihat sini IP versi 6. Yang pertama version, kemudian traffic class, kemudian flow label, ada payload length. Nah, ini next header. Next header itu header setelah IP header. Nah, lihat nih, ada user datagram protocol UDP. Ya. Kemudian hop limit, source address, destination address. Baik, saya kira cukup ya materi kita kali ini. Nah, di akhir materi sebagaimana biasanya ada tugas yang perlu Anda buat. Ada 3 saja. Yang pertama, sebutkan atau jelaskan apa fungsi utama network layer pada OSI reference model. Kemudian yang kedua, pada IP versi 6 header, ini ada field-field yang dihilangkan atau diganti tadi ya. Nah, sebutkan apa aja yang diganti, apa yang dihilangkan, kemudian apa alasan penghilangannya kalau dia dihilangkan. Dan yang ketiga, apa kelebihan IP versi 6 dibandingkan dengan IP versi 4. Oke, ini saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat selalu dan kemudian bisa memahami materi ini dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bisa ditanya.